Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita Bulurejo, yang terhormat semua dewan guru yang hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 November 2022 diadakan kegiatan diskusi dan kolaborasi program SATSE dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala TK Dharma Wanita Bulurejo, yang ketiga penyampaian program SATSE, yang keempat diskusi, yang kelima penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ita Haryani sebagai peserta program PKG PJOK yang terhormat rekan-rekan guru dari lembaga lain sebagai teman sejawat, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini mengikuti diskusi dan kolaborasi program SATSE dari Bu Ita Haryani. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merupakan rahmat dan nikmatnya sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana. Saya sangat bangga kepada Bu Ita Haryani. Saya sampaikan apresiasi karena telah meningkatkan kompetensi dirinya, yaitu dengan mengikuti program PKG PJOK yang sampai pada saat ini beliau mau melaksanakan diskusi dan kolaborasi program SATSE, yaitu Sabtu Sehat yang akan dilaksanakan di lembaga TK Dharma Wanita Bulurejo ini. Harapan saya program ini bisa terlaksana untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak didik kami, dan juga jika ini nanti bisa berhasil dengan baik, maka teman-teman yang pada hari ini hadir pada diskusi ini semoga bisa juga untuk melaksanakan di lembaganya masing-masing. Demikian sambutan dari saya, karena masih banyak hal yang harus disampaikan oleh Bu Ita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan diskusi dan kolaborasi hari ini. Semoga kehadiran Ibu pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan hari ini saya selain dari guru TK Dharma Wanita Bulurejo, saya juga mengundang dari teman-teman guru yang ada di sekitar lembaga TK Dharma Wanita Bulurejo. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Guru TK Dharma Wanita Bulurejo, Ibu Guru TK Dharma Wanita Bulurejo 2, serta Ibu Guru TK Islam Bulurejo. Hari ini saya akan menyampaikan program SATSE. Program SATSE itu adalah singkatan dari program Sabtu Sehat. Nah, program Sabtu Sehat ini saya rancang dengan latar belakang yang pertama yaitu berawal dari informasi orang tua banyaknya peserta
bermain seperti permainan tradisional. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi saya untuk membuat program Satset ini. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan saya sebagai pendidik. Memang kalau saya amati di mana banyak peserta didik itu yang masih banyak tidak mengenal namanya permainan tradisional. Jadi mereka itu belum memahami apa itu bedang, apa itu petak umpet, gerobak sodor dan lain sebagainya, termasuk permainan tradisional yang sejenisnya. Dikarenakan apa? Ya karena di rumah maupun di lembaga sekolah, baik orang tua maupun kita sebagai dewan guru, kita itu jarang mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan yang lebih ke permainan tradisional. Nonton itu yang ketiga yaitu adanya voice, choice dan ownership pada saat saya menggali informasi dari anak-anak. Kemudian yang ketiga adanya aset sarana dan prasarana yang ada di lembaga, yaitu di lembaga khususnya di TK dan Wanita Bulurejo itu memiliki halaman yang luas. Kemudian di sekitar TK dan Wanita Bulurejo itu juga ada lapangan sepak bola. Kemudian di depan lembaga TK dan Wanita Bulurejo itu juga ada gedung DPU yang dapat kita gunakan sebagai kegiatan pembelajaran PJUK. Yang keempat, dari fenomena tersebut, maka saya ingin memfasilitasi peserta didik tanpa harus meninggalkan teknologi, yaitu dengan kegiatan pembelajaran PJUK yang dikemas dengan bermain sambil belajar. Nah, di mana dari latar belakang tersebut tentunya ada tujuan program. Tujuan program dari program Satset itu sendiri yaitu saya ingin memfasilitasi pembelajaran PJUK khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui program Sabtu Sehat, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing sehingga bisa menumbuhkan minat dan berolahraga. Jadi memang kalau di lembaga TK itu kan tidak ada mata pelajaran PJUK nih. Tetapi pada kenyataannya kan memang sebenarnya di TK itu kita sudah melaksanakan PJUK yang terintegrasi dengan kegiatan belajar yang lainnya. Misalkan pada saat dengan memulai kegiatan di TK itu biasanya kita kan melakukan kayak senam irama, gerak dan lagu kayak itu. Nah itu bisa kita kategorikan itu sebagai kegiatan pembelajaran PJUK. Tetapi fokusnya bukan ke PJUK itu sendiri, tetapi masih terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang lainnya. Tetapi dengan program Satset ini, saya berharap program ini memang dalam satu hari full jam pelajaran itu kita laksanakan kegiatan pembelajaran PJUK. Kemudian tujuan program yang kedua yaitu sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya berbudaya hidup sehat. Jadi kita itu menanamkan budaya positif ke anak-anak itu sejak usia dini. Jadi nanti kalau kita menanamkan budaya positif tentang kesehatan dengan sendirinya tanpa kita suruh atau kita ajak, anak-anak itu akan memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau memiliki minat dalam berolahraga. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran PJUK ini selain hanya meningkatkan psikomotorik, kalau di TK itu kan biasanya motorik halus dan motorik kasar, itu tentunya pasti akan meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dan tidak hanya itu, pasti akan juga terintegrasi dengan perkembangan yang lain, baik literasi, sosial emosional anak, pasti itu akan meningkat. Dan
langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan semua dewan guru untuk mendiskusikan terkait program satker. Karena apa? Setiap program kalau kita tidak berkolaborasi dengan warga sekolah itu nantinya tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu tetap kita harus berkoordinasi dengan semua warga sekolah. Yang kedua yaitu meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat dengan program Sabtu Sehat. Nah, ini dapat kita laksanakan dengan diskusi. Diskusi itu tidak hanya untuk anak SD Ibu, tetapi untuk anak TK pun, anak-anak itu sudah bisa kita ajak untuk diskusi. Anak-anak itu juga meskipun usia TK, tetapi dia itu sudah mampu untuk memberikan pendapatnya sendiri. Nah, kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi mereka. Yang ketiga, mendengarkan suara peserta didik. Bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan budaya hidup sehat dengan program Sabtu Sehat. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya sehat melalui berbagai media sehingga anak-anak akan termotivasi untuk mendukung program Sabtu dulu. Kemudian guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program Sabtu nantinya. Nah, meskipun anak-anak usia TK, anak-anak itu sudah dapat membayangkan pinginnya nanti program Sabtu itu seperti apa. Selanjutnya, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja olahraga yang bisa dilakukan dalam berbudaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini biasanya kan kalau kita di akhir pembelajaran selalu menanyakan ke anak-anak untuk kegiatan besok ya. Nah, kita selalu bertanya, besok anak-anak mau kegiatan apa kan gitu. Nah, sama program Sabtu itu juga seperti itu. Nanti kita akan tanyakan, misalkan 2 minggu ke depan kita akan melakukan program Sabtu, berarti paling tidak 1 minggu sebelumnya kita harus menanyakan ke anak-anak. Nanti program Sabtu minggu depan anak-anak ingin kegiatannya seperti apa. Selanjutnya, guru membantu peserta didik menulis semua yang ingin dilakukan dan dipraktekkan dalam kegiatan Sabtu Sehat. Nah, kita harus memfasilitasi anak-anak apa yang sudah disampaikan anak-anak terkait program Sabtu apa yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan, dan kita harus mencatatnya. Nanti dari beberapa anak kita tampung, nah yang paling banyak itulah yang nanti akan kita laksanakan. Selanjutnya, guru melibatkan murid untuk merancang bagaimana pelaksanaan program Sabtu. Jadi program Sabtu itu melibatkan siswa, guru kita sebagai fasilitator saja. Jadi lebih banyak ke siswanya yang berinteraksi terkait program Sabtu itu. Selanjutnya, peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membayangkan program Sabtu yang ingin berdasarkan pemikiran, harapan, dan suara peserta didik. Nah, terkait timeline program Sabtu ini sudah ada jadwalnya Ibu. Nah, untuk hari ini kita melaksanakan diskusi. Nah, kalau sesuai jadwal yang sudah saya agendakan ini, anak-anak itu akan melaksanakan program Sabtu itu yaitu minggu depan. Sabtu kan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program Sabtu ini tidak dilaksanakan sendiri, tetapi harus dilaksanakan atau berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Nah, di setiap lembaga kita kan sudah memiliki komunitas belajar sekolah, ya. Nah, program Sabtu inilah yang kita masukkan di sana sebagai salah satu program yang akan kita diskusikan di program komunitas belajar sekolah ini.
Program Satgas yang akan saya laksanakan nanti itu merupakan program kegiatan kurikuler di sekolah sebagai bentuk penguatan karakter siswa didik. Yang kedua yaitu sasaran program Satgas ini adalah seluruh siswa kelompok A dan kelompok B di TK Dharma Wanita Purworejo dengan jumlah 72 siswa dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda. Program Satgas akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu minggu kedua dengan alokasi waktu 3 JP. Dan program Satgas ini akan terlaksana tentunya dengan kolaborasi kepala sekolah, baik itu guru kelompok A maupun guru kelompok B sebagai pendamping siswa di setiap kelasnya. Mungkin dari sini ada pertanyaan terkait program Satgas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa juga diterapkan di lembaga-lembaga yang lain ataukah apa khusus yang ada PKB PJOK-nya saja? Terima kasih kepada Ibu Nurul selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Purworejo. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Program Satgas ini tidak hanya untuk TK Dharma Wanita Purworejo. Jadi teman-teman lembaga yang ada di sekitar TK Dharma Wanita Purworejo atau lembaga lainnya yang hari ini tidak saya undang bisa juga mengadopsi atau mengimplementasikan program Satgas ini di lembaganya. Jadi tidak hanya yang ada guru PJOK-nya. Alhamdulillah kalau teman-teman di lembaga lain itu mengikuti program Satgas ini, saya sangat bersyukur dan terima kasih. Berarti program ini tidak berdampak hanya pada lembaga TK saya, tetapi juga berdampak pada lembaga yang lainnya. Karena memang dari program ini saya itu juga ingin berbagi praktek baik itu. Dan mudah-mudahan program ini nanti dapat terlaksana dan terus berlanjut bersinambungan di TK Dharma Wanita Purworejo dan tentunya juga diikuti oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Kenapa? Karena program Satgas ini Ibu, kalau di SD itu memang ada pembelajaran PJOK, tetapi kalau di TK tidak ada. Oleh karena itu, kenapa saya membuat program Satgas? Karena saya ingin bahwa di TK itu ada kegiatan pembelajaran PJOK-nya meskipun tidak harus minggu sekali. Kita laksanakan 2 minggu sekali, tetapi dalam 1 hari kita memfokuskan ke pembelajaran PJOK-nya. Dan pembelajaran PJOK ini nanti anak-anak tidak hanya belajar tentang berlari, melompat, ataupun bermain sepak bola. Seperti yang saya sampaikan, itu tergantung keinginan anak-anak. Kalau misalkan anak-anak ingin guru Satgas minggu depan saya ingin melaksanakan kegiatan permainan tradisional, itu bisa. Kenapa? Karena permainan tradisional itu bisa kita dikategorikan sebagai pembelajaran PJOK. Jadi intinya program Satgas ini adalah untuk meningkatkan karakter anak sehingga akan terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu saya memaksimalkan aset yang ada di lembaga. Aset itu sebenarnya ada 7. Cuma di sini saya menggunakan 5 aset. Yang pertama yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah yang mendukung guru, rekan sejawat yang mudah dan mendukung peserta didik yang aktif dan semangat. Yaitu aset manusia, kepala sekolah yang mendukung guru, rekan sejawat yang mudah dan mendukung peserta didik yang aktif dan semangat. Aset yang kedua yaitu aset fisik. Aset fisik TK Dharma Wanita Purworejo itu memiliki halaman yang luas.
Yang ketiga, aset lingkungan alam. Oke. Aset lingkungan alam, tekad Dharma Wanita itu, tekad Dharma Wanita Bulujo itu berdampingan dengan lapangan sepak bola. Kemudian dekat dengan kolam renang. Kemudian dekat dengan gedung GBU yang dapat kita maksimalkan. Yang keempat yaitu aspek politik. Jadi kita karena dekat juga dengan Puskesmas, jadi nanti kita akan bekerjasama dengan Puskesmas dalam pemberian informasi tentang hidup sehat. Kemudian yang kelima yaitu aset finansial. Nah, aset finansial kalau dikaitkan Dharma Wanita Bulujo itu yaitu dana BUP sebagai penunjang kegiatan yang positif. Rencana evaluasi di setiap akhir kegiatan program catat nanti, guru akan melakukan yaitu umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik dan juga orang tua dan komite mengenai program yang sudah dilaksanakan yaitu program Satu Sehat ini. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan komite mengenai program Satgas tentang hambatan-hambatan apa dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Jadi setiap program pasti akan ada hambatan, itu pasti. Jadi kita harus mengantisipasinya. Yang ketiga yaitu melakukan refleksi program Satgas secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Jadi umpan balik dari warga sekolah itu sangat penting dan mendukung untuk suksesnya program Satgas nanti. Nah, di setiap program ibu-ibu pasti ada namanya tantangan, itu pasti. Karena apa? Kalau tidak ada tantangan itu tidak akan menarik. Dengan adanya tantangan pasti kita akan dapat meningkatkan atau membuat perbaikan-perbaikan agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Kemungkinan tantangan yang pertama yaitu menyamakan persepsi dengan guru lainnya dalam berkolaborasi di program Satgas. Karena apa? Di lembaga itu nggak hanya kita, tetapi banyak sekali guru yang lain yang mana pendapat mereka juga perlu kita jadikan pertimbangan terkait program Satgas ini. Makanya kita harus menyamakan persepsi. Yang kedua yaitu menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta didik di rumah yang terkadang belum tentu mereka terbuka. Banyak juga peserta didik atau wali murid. Kalau kita tanya tentang putra putrinya, aktivitas apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka itu ada juga yang jujur, mereka itu menceritakan apa adanya, tetapi ada juga mereka yang menutup-nutupi. Jadi tidak semua wali murid itu terbuka kepada kita. Yang ketiga yaitu menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice dan ownership untuk program Satgas. Nah, ini adalah tantangan ini adalah untuk anak-anak yang tidak berani bicara. Kalau di TK itu banyak sekali anak yang diam tidak mau bicara, itu banyak sekali. Nah, itu bagaimana kita caranya agar anak itu dapat menyampaikan pendapatnya. Yang keempat adalah mensosialisasikan program Satgas kepada orang tua peserta didik yang terkadang belum mendapat dukungan. Jadi program Satgas ini belum tentu pada saat kita menyampaikan ke wali murid itu mereka itu akan menyetujui. Oleh karena itu program Satgas ini sebisa mungkin memaksimalkan aset yang ada. Jangan sampai karena kita tidak memiliki sarana dan prasarana, misalkan tidak memiliki bola, terus kegiatan Satgas ini tidak terlaksana. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang ada. Kalau kita tidak punya bola, misalkan, ya kita mungkin bisa membuat bola sendiri, mungkin dari balon atau bagaimana. Jadi kita sebagai guru harus kreatif. Untuk meningkatkan program ini terus berjalan dan anak-anak antusias semangat, nah kita harus mencari cara. Jadi tidak hanya monoton
kegiatan-kegiatan pembelajaran, tetapi kita juga harus memodifikasi kegiatan pembelajaran ini bisa juga melalui program yaitu kegiatan pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Jadi mungkin setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali kita melaksanakan SEM, yaitu Sport Education Model, di mana kegiatannya itu seperti kita mengadakan perlombaan di mana semua baik itu panitia itu semua dari peserta didik. Jadi guru hanya membimbing dan memfasilitasi. Dan di situ kita bisa melatih anak-anak anak-anak belajar mandiri, kreatif, berkolaborasi, bergotong royong. Sosial emosional nanti akan terlihat dari kegiatan SEM. Dan kita juga akan dapat melaksanakan penilaian secara otentik. Karena apa? Kita bisa melihat anak-anak langsung praktek melalui perlombaan-perlombaan. Dan kegiatan STEM itu pasti nanti akan memotivasi anak untuk terus bersemangat melaksanakan program subjek ini tanpa adanya paksaan dari kita sebagai guru. Baik, demikianlah program subjek yang saya sampaikan. Sebelum kita melanjutkan diskusi, mungkin ada pertanyaan dari guru semua yang ada di sini. Semoga program ini dapat terlaksana dengan lancar dan dapat diimplementasikan di lembaga lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Di sini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.